Pemerintah berencana untuk mengenakan tarif cukai pada makanan siap saji. Hal ini menuaikan berbagai respons baik dari penjual maupun pembeli. Lantas, apa latar belakang di balik wacana ini? Kita akan mengulasnya untuk Anda. Pertama, kita akan melihat bagaimana dasar hukum di balik ketentuan tersebut di slide selanjutnya. Adapun dasar hukum untuk wacana penerapan tarif cukai pada makanan cepat saji diatur dalam pasal 194 PP 28 tahun 2024. Secara spesifik ada di ayat 4 yang kurang lebih menyatakan bahwa selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui aturan ini jelas bahwa wacana penerapan tarif cukai sah untuk dilakukan oleh pemerintah pusat. Kita akan bahas mengenai apa latar belakang dan sasarannya di balik wacana ini pada slide selanjutnya. Mari sama-sama kita lihat di pasal yang sama, yaitu di ayat 1. Dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan juga lemak, pemerintah pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan termasuk pangan olahan siap saji. Nah, melalui ayat 1 ini berarti kita bisa melihat bahwa ada sasaran dan juga latar belakang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk alasan utamanya wacana ini karena tingginya tingkat konsumsi gula, garam, dan juga lemak di Indonesia. Sementara itu untuk sasarannya ada 2. Kita bisa lihat di ayat yang sama tadi, untuk produk yang rencananya dikenakan adalah pangan olahan termasuk pangan olahan siap saji. Nah, meski demikian pemerintah belum menentukan memang apa saja produk yang akan dikenakan. Namun jika kita melihat pada penjelasan di pasal 194 diatur bahwa yang dimaksud dengan pangan olahan ini adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu baik dengan maupun tanpa bahan tambahan. Sementara itu pangan olahan siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dengan siap langsung disajikan baik itu di tempat usaha maupun di luar tempat usaha. Nah, untuk penentuan dan juga latar belakangnya bukan tanpa alasan. Kita akan lihat pada slide selanjutnya berapa sih tingkat konsumsi gula di Indonesia. Nah, sama-sama kita lihat sumbernya dari data BPS. Disebutkan bahwa tingkat konsumsi gula di Indonesia menjadi salah satu alasan utama pengenaan tarif cukai. Hal ini karena konsumsi gula di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Kita lihat dari grafik ini, tingkat konsumsi gula terus meningkat. Pertama di tahun 2013, tingkat konsumsi gula ini ada di bawah 2.700. Terus meningkat setiap tahunnya 2014 dan puncaknya peningkatan terjadi di tahun 2020 ke 2021 ketika pandemi melanda, kemudian sempat menurun dari 2021 ke 2022, namun kembali mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Ini artinya dari kurun waktu 10 tahun, 2013 hingga 2023, konsumsi gula di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat. Dari sebelumnya di bawah 2.700, kini mencapai 3.400 di 2023. Dan tentunya kalau memang ada regulasi yang ditentukan, berarti di tahun ini 2024 juga terus mengalami peningkatan. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Tidak sampai di situ saja, WHO World Health Organization juga merilis bahwa diabetes menjadi penyebab kematian ketiga tertinggi di Indonesia. Bisa dilihat bahwa data ini per 100.000 penduduk, diabetes mencapai 40,8 kematian. Di urutan ketiga setelah stroke dan juga jantung. Ini berarti memang penyakit diabetes ini menjadi kematian tertinggi di Indonesia ketiga, dan oleh karena itu diperlukan adanya regulasi melalui PP yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai pengenaan tarif cukai pada makanan siap saji. Kita sama-sama mengetahui bahwa dari fakta-fakta di atas tentu yang menjadi pertanyaan adalah kapan tarif cukai akan berlaku.
Disebutkan oleh Direktur Komunikasi dan juga Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkyu Nirmala Dewi bahwa ketentuan dalam PP ini masih wacana saja, masih sebatas usulan dari Kementerian Kesehatan yang juga sudah mulai diwacanakan juga oleh Presiden Joko Widodo. Namun masih ada tahapan-tahapan dan juga pengkajian yang harus dilakukan sebelum ketentuan ini nantinya dapat direalisasikan. Nah, jadi pemirsa, bagaimana? Setujukah Anda dengan wacana penerapan tarif bea cukai? Karena kalau kita melihat dari latar belakang dan juga bagaimana penerapannya, jelas wacana ini sangat penting karena berdampak pada kesehatan rakyat Indonesia. Tapi kalau kita lihat di sisi lain, apakah wacana ini bisa efektif penerapannya? Selengkapnya kita akan membahas secara lebih mendalam melalui dialog dengan narasumber yang sudah kami siapkan untuk Anda bersama rekan saya Febrian Ahmad. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.